Banyak tantangan yang akan dihadapi amal usaha Muhammadiyah, khususnya perguruan tinggi Muhammadiyah. Untuk menjadi AUM yang berpotensi bagi persyarikatan dalam bidang pendidikan, PTM perlu menerapkan beberapa hal. Satu diantaranya membangun capacity building. Nggak ada kan anak cucu Pak Habib di sini. Tantangan perguruan tinggi swasta di Indonesia tidak ringan, apalagi di masa depan, sehingga butuh pendekatan-pendekatan baru. Seperti yang disampaikan oleh Sekretaris PP Muhammadiyah Muhammad Sayuti, menyarankan kepada PTM untuk memperhatikan tata kelola kampus dari prodi hingga fasilitasnya. Tantangan ke depan akan berbeda dengan masa lalu, sehingga butuh pendekatan-pendekatan baru. Karena itu, kami menyarankan agar Pak Rektor, seperti pesan saya tadi, bahwa tata kelola kampusnya harus baik. Tata kelola prodi, tata kelola fakultas, tata kelola laboratorium, tata kelola Al-Islam dan Muhammadiyah, tata kelola keuangan harus baik. Karena itu satu, kalau tata kelolanya nggak bagus, nggak ada kampus yang maju. Jadi itu sangat penting. Kalau tata kelolanya sudah bisa dikonsolidasikan, sudah bisa diajak lari, maka tantangan eksternal tadi, misalnya dari kampus negeri, dari animo masyarakat, dari macam-macam itu akan lebih ringan untuk dihadapi. Tapi nomor satu tadi memang good governance, tata kelola itu wajib dari prodi, laboratorium, penerimaan mahasiswa baru, UKM, ya, AIK tadi harus diperbaharui terus-menerus, beradaptasi dengan perubahan. Teknologi cepat sekali berubah. Nah, manusia itu makhluk yang harusnya paling cepat beradaptasi dengan tantangan baru. Saya kira itu yang pertama ya, bahwa tata kelolanya harus diperbaiki. Nah, yang kedua konsolidasi. Ada 400 dosen tadi kan, 400 dosen, pinter-pinter, doktornya banyak. Tapi kalau nggak terkonsolidasikan, mereka maju sendiri-sendiri, tidak bring the energy together untuk memajukan kampus. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Irwan Akib menambahkan, untuk menghadapi tantangan diharapkan setiap PTM dan perguruan tinggi Aisyah memiliki pusat-pusat keunggulan sekitar kampus yang bisa dikembangkan, misalnya kuliner, UMKM, atau wisata yang bisa dijadikan ikon. Kita berharap bahwa setiap PTM, setiap perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah itu punya pusat-pusat keunggulan, ya. Nah, tentu pusat keunggulan ini pertimbangannya pertama bahwa SDM kita fokusnya di mana, kemudian sumber daya yang ada di sekitar kampus itu apa yang perlu kita kembangkan. Nah, itulah kemudian kita coba pikirkan sehingga di Palembang ini ya, menjadi pusat keunggulan kita. Jadi misalnya apa ya? Misalnya kuliner. Nah, kita bisa membuat pusat keunggulan dalam pengolahan kuliner macam-macam, atau pariwisata atau apa ya, UMKM dan sebagainya. Tentu mempertimbangkan kondisi SDM kita, sehingga nanti betul-betul apa yang menjadi pusat keunggulan yang kita canangkan di sini itu betul-betul unggul dari segi risetnya, dari segi pengajarannya dan sebagainya, dan itu menjadi ikonnya UMP. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa memang dinamika perguruan tinggi ini kan dari tahun ke tahun sangat dinamis ya, perubahan-perubahan itu, sehingga memang perguruan tinggi tidak harus mampu beradaptasi dengan perubahan. Ketika tidak mampu beradaptasi dengan perubahan, dia akan tenggelam. Nah, ini tentu menjadi tanggung jawabnya kita semua, termasuk pimpinan, bagaimana punya pandangan jauh ke depan, melihat kira-kira ke depan seperti apa. Dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada seperti apa ke depannya. Nah, itulah yang kemudian kita mencoba melakukan inovasi-inovasi sesuai dengan perubahan-perubahan zaman yang ada. Syafri Esa, Ilhamdi memberitakan dari Palembang, Sumatera Selatan.